di pagi hari ini, tapi nanti teknisnya kita sambil jalan aja selama itu quorum, kita jalan terus. Nah, pada pagi hari ini bidang hukum internasional akan menyelenggarakan sidang skripsi atas nama mahasiswa teruji Sekar Putri Kania dengan NPM 111-210083 dengan mengangkat judul skripsi status negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, studi kasus rancangan resolusi S/2011/592 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan pembimbing pertama Ibu Dr. Hajah Eva Johan SHMH, dengan pembimbing keduanya Bapak Muhammad Gisa Fitrana SHMH. Nah, sebelumnya di sini Bapak Ibu saya mohon maaf, mahasiswa yang akan ikut sidang itu sebenarnya 3 orang, tapi yang 2 berkasnya tidak turun. Di sini cuman berkas Saudari Sekar yang ready setelah 2 minggu proses ajuan. Nah, sebelum mulai juga izinkan saya dari bidang hukum internasional mengucapkan selamat kepada Bapak Belardo dan Ibu Dr. Eva Johan atas diterimanya proposal ajuan dari DPPM Dikti untuk pendanaan tahun 2025. Semoga dengan diterimanya proposal Bu Dr. Eva dan Pak Belardo menjadi pionir juga dapat menjadi frontliner lah di Fakultas Hukum juga di bidang HI. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum kita mulai. Mungkin rekan-rekan yang online ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Oke, mohon izin kita fleksibel aja. Yang di sini berjalan, nanti Pak Gisa segera merapat, mungkin Bu Eva dan Pak Belardo bisa menyusul setelahnya. Oke, marilah kita buka bersama-sama sidang skripsi bidang hukum internasional pada tanggal 27 Mei 2025 dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekar, silakan menyiapkan paparannya. Sekar punya waktu 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Tolong disampaikan inti-intinya saja. Ada yang mau tanya dulu? Ya, di share screen. Mungkin nanti ada yang beberapa yang standby. Kalaupun nanti nggak ada yang standby, nggak perlu kita share screen. Oke, silakan siapa? Oke, Bapak Ibu yang mungkin berkegiatan, monggo dilanjutkan. Yang bisa segera merapat ke bidang, dipersilahkan Bapak Ibu, ataupun nanti menyusul setelahnya. Kalau Bu Alif, silakan. Langsung hal-hal itu Pak. Sudah boleh dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Bidang Hukum Internasional Bapak Afandi Sitamala SHMM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penelaah Bapak Hilton Karnama Putra SHMH, Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH, serta Bapak Ibu dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hajah Eva Johan SHMH, beserta Bapak Muhammad Gisa Fitran SHMH. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Kania dengan NIM 11112100083 yang akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Status Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa Studi Kasus Rancangan Resolusi S/2011/592 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Konflik Palestina dan Israel sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1948 yang telah memakan banyak korban, sehingga pada akhirnya di tahun 2023 kembali mencuat konflik besar yang memancing mata semua internasional. Lalu upaya yang dilakukan Palestina untuk mengakhiri konflik tersebut dengan mengajukan permohonan keanggotaan PBB pada tahun 2011
dengan nomor berkas S2011-592 dan kembali diajukan pada tahun 2024 pada nomor berkas S2024-312. Namun hal tersebut gagal karena ada veto Amerika Serikat Dewan Keamanan. Saat ini status Palestina sebagai negara pengamat dan anggota di PBB yang dapat berpartisipasi dalam debat dan mengajukan resolusi, tetapi tidak memiliki hak suara penuh atau kursi di Dewan Keamanan. Hak veto sendiri dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, namun penggunaannya harus tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pertama itu bagaimana implementasi penggunaan hak veto pada draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa S2011-592. Dan yang kedua adalah apakah hak veto Amerika Serikat pada draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa S2011-592 merupakan tindakan yang sesuai dengan tugas dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan pertama itu untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan hak veto pada draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa S2011-592. Dan untuk tujuan kedua itu untuk mengetahui hak veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa S2011-592 merupakan tindakan sesuai dengan tugas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama itu ada kegunaan teoritis, yaitu sebagai masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum internasional, terlebih terkait dengan implementasi penggunaan hak veto pada draft resolusi Dewan Keamanan PBB dan keselarasan hak veto tersebut dengan tugas dan tujuan dari PBB dalam piagam PBB. Lalu yang kedua ada penggunaan praktis, yaitu analisis perkembangan ilmu hukum internasional sebagai sumber bacaan atau sumber informasi tambahan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, serta sebagai pendorong serta memfasilitasi pengetahuan dan strategi para akademisi praktisi yang peduli pada isu Palestina. Lalu ada kerangka pemikiran. Yang pertama itu saya menggunakan prinsip self-determination untuk mata pisau sebagai analisis bab 4 saya. Yang pertama ada prinsip self-determination, yaitu menurut Lenin, prinsip self-determination sendiri, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara nasionalnya serta pemenuhan hak menentukan nasib sendiri pula. Lalu yang kedua ada teori keadilan. Menurut Rawls, definisi keadilan sebagai fairness yang ditandai dengan hadirnya prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan, sehingga Rawls memberikan syarat dari prinsip-prinsip yang mengutamakan hak dari kepentingan. Lalu selanjutnya ada bab 2, ruang lingkup prinsip self-determination dan teori keadilan. Prinsip self-determination atau penentuan nasib sendiri adalah hak dasar dalam hukum internasional yang memberi kebebasan bagi suatu bangsa untuk menentukan sistem politik dan masa depan tanpa campur tangan asing. Lalu yang kedua ada teori keadilan. Menurut John Rawls, keadilan harus melindungi kelompok yang lemah dengan cara memastikan kebebasan dasar yang setara. Konsep keadilan sebagai fairness ini menolak dominasi kekuasaan dan ketimpangan serta menekankan pentingnya sistem sosial yang dibangun atas prinsip rasionalitas dan kesetaraan. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu pengaturan keanggotaan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menjadi anggota PBB, negara harus cinta damai, bersedia menerima dan menjalankan kewajiban dalam piagam PBB, serta mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan, serta persetujuan 2/3 suara Majelis Umum. Proses pendaftaran dimulai dengan ajuan surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal, lalu diproses oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat, termasuk sanksi, pengiriman pasukan perdamaian, atau tindakan politik diplomatik lainnya. Resolusi ini juga berlaku bagi negara non-anggota demi menjaga stabilitas global. Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Hak ini memungkinkan mereka membatalkan keputusan atau rancangan resolusi meskipun disetujui oleh mayoritas anggota lainnya. Hak veto ini diatur dalam pasal 27 Piagam PBB. Lalu selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk identifikasi masalah yang pertama itu ada implementasi penggunaan hak veto pada draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Implementasi hak veto dalam penerimaan anggota baru di PBB diawali dengan pengajuan permohonan kepada Sekretaris Jenderal, kemudian dibahas di Dewan Keamanan. Persetujuan ini memerlukan minimal 9 suara setuju tanpa adanya veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Apabila disetujui, permohonan dilanjutkan ke Majelis Umum untuk disahkan dengan mayoritas
2/3 suara. Namun jika ada veto di Dewan Keamanan, proses langsung dihentikan. Palestina pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada 2011 dengan dasar Deklarasi Kemerdekaan 1988 dan hak penentuan nasib sendiri. Meski belum menjadi anggota penuh, Majelis Umum mengakui Palestina sebagai negara pengamat dan anggota, dan permohonan menjadi anggota PBB kembali diajukan pada 2024 oleh Algeria, namun ditolak akibat veto Amerika Serikat. Pemberian hak veto sendiri memerlukan adanya pertimbangan dalam hal ini. Alasan dari permohonan Palestina ialah terlalu dini serta mengaitkan dengan isu keamanan terkait Hamas, serta menyebut laporan Komite Penerimaan tidak menunjukkan bahwa Palestina memenuhi syarat pasal 4 atau syarat eh, anggota PBB harus merupakan sebuah negara. Namun banyak negara yang menilai Palestina telah memenuhi kriteria keanggotaan seperti memiliki pemerintahan, penduduk yang tetap, dan pengakuan internasional. Mereka pula mengacu pada prinsip penentuan nasib sendiri serta pendapat Mahkamah Internasional 1948 yang menegaskan bahwa penilaian keanggotaan harus bersifat objektif bukan politis. Veto Amerika Serikat ini pula dipandang menghambat keadilan dan menunjukkan ketimpangan kekuasaan di Dewan Keamanan. Majelis Umum kemudian mengadopsi resolusi pada Mei 2024 dalam nomor berkas A garis miring res garis miring ES strip 10 2023 10 garis miring 23 yang menyatakan bahwa Palestina memenuhi syarat sebagai anggota PBB dan mendorong Dewan Keamanan meninjau kembali permohonannya. Kasus ini menyoroti bagaimana pemberian hak veto memiliki pertimbangan yang kuat terlebih pada penerimaan anggota baru PBB. Pemberian hak veto ini pula harus berdasarkan pada teori keadilan karena PBB harus memberikan negara. Lalu untuk implementasi untuk identifikasi masalah yang kedua, hak veto Amerika Serikat terhadap pendaftaran Palestina sebagai negara anggota PBB sesuai dengan tugas dan tujuan PBB menurut Piagam PBB. Hak veto yang dimiliki 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, namun dalam praktiknya sering menghambat penyelesaian konflik global. Salah satunya contoh hak veto Amerika Serikat terhadap permohonan Palestina menjadi anggota penuh PBB yang diajukan pada tahun 2024. Amerika Serikat menolak dengan alasan keamanan dan perlunya persetujuan Israel. Meskipun banyak negara menilai Palestina sudah memenuhi syarat keanggotaan dan berhak menentukan nasib sendiri, penolakan ini dianggap mencerminkan standar ganda dan menyalahgunakan hak veto untuk kepentingan politik, bukan perdamaian. Majelis Umum bahkan menyatakan Palestina memenuhi kriteria keanggotaan, namun veto Amerika Serikat tetap menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam sistem PBB, di mana satu negara bisa menolak aspirasi dari negara-negara lain. Hak veto yang seharusnya menjamin keadilan kini dinilai tidak adil dan tidak akuntabel dan merusak tujuan utama PBB. Kasus Palestina ini memperkuat kritik bahwa hak veto lebih banyak digunakan sebagai alat politik daripada mekanisme perdamaian. Lalu selanjutnya ada bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hak veto yang diberikan berdasarkan draft resolusi S 2024-392 yang merujuk pada draft resolusi S 2011-592 sudah sesuai secara prosedur. Namun dalam pertimbangan pemberian hak veto itu sendiri terhadap permohonan tersebut dinilai tidak adil karena Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1988 dan memiliki hak menentukan nasib sendiri. Lalu untuk sarannya itu diharapkan pemberian hak veto harus penuh pertimbangan, terutama pemberian hak veto pada penerimaan anggota PBB, karena tiap negara memiliki hak yang sama serta dapat dikaji kembali dalam penerapannya dan sebaiknya ditujukan kepada resolusi-resolusi yang berkaitan dengan konflik atau perang, bukan terkait dengan penerimaan anggota baru PBB. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke dosen penelaahan. Insya Allah. Oke, coba di share screen-nya dimatikan dulu sekarang. Oke. Oke, di sini dimohon kesediaannya kepada penelah pertama, Bapak Hilton Tarnama Putra, SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saudara Sekar ya, Iya, Bapak. Sekar Putrikannya. Ya, isu Palestina, isu yang sangat sangat seksi ya, sangat juga hari belakangan ini hampir setengah tahun kebelakang ini kita ini mungkin dunia terus ya di dengan tanda kutip gitu
dibebani gitu masyarakat internasional dengan persoalan Palestina. Jadi sebetulnya kalau di challenge lebih dalam nih akan menarik gitu ya, terkait apa status Palestina ya sebagai sebuah negara. Hanya Bapak tuh dari lihat latar belakang ya, belum melihat kontradiksinya gitu. Kontradiksi yang kemudian mengerucut pada masalah ya, maksudnya menggambarkan sekar apa sih yang menjadi problematika mendasar, menjadi problem yang kemudian kita mengurusi masalah ya, menjadi problem terkait status Palestina ini di PBB. Apa coba kira-kira selain ya oke, secara formalnya kan veto ya, veto oleh Amerika Serikat, padahal semua sih sudah setuju ya. Kalau syarat pengambilan keputusan ini kan tahu nggak berapa? 9 suara 9 suara tanpa adanya veto. ada veto, minimal disetujui oleh 9 suara tanpa adanya veto. Harus jelas ya, itu baru bisa diambil putusan khusus. Ini tidak terpenuhi kan? Ya ya, tidak terpenuhi kan? Karena ada Veto. kan bicara undang-undang, bicara piagam PBB ya, piagam PBB. Ya, Bapak ingin tanya, apa sih yang menjadi persoalan utama yang kemudian diteliti sama sekarang di skripsi ini? Yang menjadi persoalan itu Pak, pemberian sebenarnya hak veto ini sudah sesuai prosedur Pak. Tetapi dalam pemberiannya ini semestinya harus ada pertimbangan karena alasan veto Amerika Serikat ini salah satunya itu merasa dalam laporan komite penerimaan itu tidak disebutkan kalau Palestina itu sebagai sebuah negara, tidak disebutkan dengan paham. Tapi dalam laporan komite itu sudah disebutkan kalau penerimaan anggota ini sudah sesuai dengan Advisory Opinion ICJ, dan di situ tentang penerimaan negara anggota PBB, dan juga sudah sebenarnya sudah ada resolusi Majelis Umum yang menyebutkan bahwa Palestina itu sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai anggota PBB. Setelahnya itu, setelah ada ribut-ribut itu kan, Iya. ini kan kamu pertama harus menjelaskan, daripada menurut Bapak, daripada menjelaskan modelnya negara, Sunarko gitu ya. Nah, ini definisi ini juga menurut saya sih mending kamu ngambil ahli-ahli yang kompeten gitu ya, yang bicara mengenai negara, jangan Mister Sunarko gitu. Siapa Sunarko ini gitu kan, kita nggak tahu nih. Kamu bisa searching definisi negara menurut misalnya Brownlee ya, atau definisi Kosmeni ya, Kosmeni, atau Indonesianya mungkin definisi siapa tokoh-tokoh hukum internasional ya, ada misalnya Profesor Mukhtar kalau memang dia mengeluarkan definisi mengenai negara, kan ada itu negara di buku kecil itu misalnya, atau definisinya Profesor Atif juga mengeluarkan ya definisi mengenai negara. Jadi langsungnya saya pikir ceritanya jangan negara, mending langsung bercerita mengenai situasi itu, menurut saya sih situasi Di Palestina. Palestina dalam hal pengajuan keanggotaan itu, alurnya bagaimana telah dipenuhi. Alurnya kan yang sebetulnya ini dari Sekretariat Jenderal, Iya. ya kan, dari Sekretariat Jenderal. Nah, ini tergambar gitu ke situ. Kemudian penolakan itu sedikit kalau kamu mau compare sebetulnya
Dulu pernah ada presiden mengenai ini kalau kamu mau angkat yang terkenal dengan resolusi Uniting for Peace yang terkait dengan Korea. Kemudian kan terjadi kebuntuan di Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian keamanan internasional. Kemudian dan itu juga kamu lihat, kamu sendiri menuliskan sebetulnya kebuntuan itu di belakang kamu nih. Tapi kamu tidak masukkan ini sebagai satu karena ada di sini nih prospek keanggotaan PAS dalam beberapa tahun ke depan nih. Ada di sini dia mengajukan admission of new members to the United Nation itu kan ada ya. Jadi mendorong nih karena ada halangan di DK tuh ya. Kemudian resolusi turut menyerukan agar DK dapat mempertimbangkan kembali isu keanggotaan itu ya di situ. Nah, Uniting for Peace itu juga sebetulnya satu resolusi yang kemudian memaksa dalam tanda kutip sebagai satu exit poll gitu ya, sebagai jalan keluar gitu ya ketika terjadi kebuntuan. Nah, termasuk ini juga kebuntuan ya. Kalau bicara filosofi memang sih itu yang sampai sekarang sedang didorong ya, diskusi yang menarik terkait eksistensi atau keberadaan hak veto bagi lima negara. Satu sisi ada yang melihat dalam perspektif positif, ada yang melihat dalam perspektif negatif. Dalam perspektif positif sebetulnya kalau nggak ada hak veto mungkin sudah terjadi perang dunia ketiga menurut saya sebetulnya ya. Karena misalnya nggak ada hak veto terhadap Israel dikasih sanksi, dibom, wah merambat kemana-mana bomnya, kan namanya perang, tiba-tiba nyasar bomnya ke negara lain gitu ya. Sebetulnya satu sisi gitu dalam perspektif, dalam cara pandang yang positif bisa jadi positif, hak veto. Tapi dalam perspektif yang negatif, memang hak veto itu menjadi istilahnya itu bahasa sekarang itu defisit demokrasi di PBB ya. Istilah itu digunakan bahwa PBB kehilangan atau minus defisit demokrasi dengan hak veto itu ya kan. Satu orang bisa mengalahkan 190, padahal ya ini agak sedikit filosofis ya. Konsep hukum internasional itu kan sebetulnya konsep yang disebut dengan konsep desentralisasi atau bahasa kerennya itu koordinasi. Jadi memandang satu negara dengan negara itu sama gitu. Tapi faktanya gitu itu bertolak belakang, kontradiksi interminis dengan faktanya, karena ternyata tidak ada kesetaraan dalam hukum internasional. Padahal itu prinsip subordinasi, prinsip koordinasi itu sudah masuk dalam mana sebetulnya norma dasar dalam hukum internasional. Tapi kok ditangkangi dengan adanya veto, jadi ada absolute privilege terhadap the big five state gitu ya. Itu yang sedikit naik lah. Jadi itu sebetulnya. Tapi ya suka nggak suka, mau tidak mau, kalau kita taat asas ya hukumnya bunyi bilang begitu ya. Jadi kalau kamu orang hukum ya hukumnya memang bunyi begitu loh. Hukumnya memang memberikan keistimewaan kepada the big five itu. Jadi nggak salah juga PBB. Kalau yang menyerahkan PBB, ya juga quote and quote harus kita diskusi lagi gitu. Karena memang formalnya bunyi kok. Kecuali formalnya nggak bunyi gitu. Memang formalnya bunyi itu ya. Dan kalau memang nggak setuju, kenapa dia mau meratifikasi piagam? Nah, kan udah bunyi sebelumnya. Nah, bunyinya itu begitu. Yang akses itu banyak loh. Kamu belajar itu internasional. Dari awalnya berapa PBB itu coba? Awal berdirinya? Only 51, hanya 51 negara yang pertama kali ikut negotiate gitu. Sekarang 190, 190, 195, 193 anggota penuh, 2 pengamat Palestina dan Tahta Suci Vatikan. Jadi sudah hampir majority ya. Sudah hampir majority, 193, tapi bisa dikalahkan oleh
Satu negara. Nah, ini diskusinya ke situ. Makanya ini harus dilakukan ke situ. Nah, itu maksud saya. Jadi, nah kalau kamu masih satu gitu ya, muter-muter nggak apa-apa sih, di main hukumnya aja gitu, main normatifnya saja. Hanya nih, menurut hemat Bapak nih, IM-nya ini nggak match dengan judul gitu. Yang satu bicara implementasi terlalu dalam penggunaan foto. Kedua, apakah merupakan tindakan sesuai gitu. Ya, sedangkan judulnya your title status, ya status negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau agak sedikit ini nggak apa-apa, kalau bahasa-bahasa yang juga kan langsung aja yang kamu jadi masalah kan penerimaannya kan? Iya. Iya sih, udah sejak mana-mana kamu udah straight to the point pada penerimaan saja. Misalkan kontradiksi penerimaan, ya, atau penerimaan, atau kalau kamu mau veto, ya, penolakan Palestina oleh veto Amerika berdasarkan piagam PBB, ya, itu lebih mengena menurut saya. Jadi straightnya enak itu, oh iya, gitu. Karena kalau bicara status ini, apa yang mau kamu angkat status negara Palestina? Istilah Palestina kan udah clear sebetulnya karena posisinya sebagai pengamat kan, ya nggak? Betul nggak? Iya, observe. Jadi apa yang dipermasalahkan? Menurut saya gitu. Kalau kamu mau ngangkat status resolusinya, rancangan resolusi apa? Nah, gitu. Nah, menurut Bapak sih diskusikan lah ya ini dengan pembimbing agar match nih, judul dengan your research question, ya, research question itu. Belakang tuh nanti. Nah ini teori kamu apa lagi? Self determination kan? Self determination. Apa itu self determination? Hak untuk menentukan nasib sendiri. Menentukan nasib sendiri ya. Apa? Oh ya, kamu kalau mau baca self determination sini saya punya teman nih, dosen penilai Papian ya. Dia mau mengangkat self determination. Wah, dosen pembimbingnya Pak Bilado. Pian, Sofyan. Ya, dia disertasinya self determination kalau nggak salah. Nah, itu self determination. Nah, jadi ini kemerdekaan lah intinya ke situ kan, menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa. Terus keduanya apa? Teori keadilan. Teori keadilan. Jadi lagi-lagi ide ini kerangka pemikiran ini tujuannya untuk menjawab identifikasi masalah gitu ya. Jadi sebetulnya bisa teori kewenangan organisasi internasional ya, kalau kamu ngangkat ke situ ya, menurut saya sih self determination bisa kalau itu ditujukan, dihubungkan dengan kamu baca deh pasal 5 piagam PBB sebetulnya itu harusnya menjadi fondasi dari diterimanya. Apa syarat diterimanya? Syaratnya secara substantif negara itu Menjadi anggota PBB. apa syarat utamanya? Cinta damai. Nah, cinta damai syaratnya sebetulnya, nggak yang lain-lain. Karena tujuan utama PBB ya, the primary direction-nya itu adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional. Satu utamanya tadi dipegang baik pas dia menang, makanya kamu harus masuk dari situ. Itu menurut Bapak tuh. Kamu tinggal pada posisi mana, kamu mau menolak ya lagi tuh kalau Bapak ya
itu yang disebut dengan positioning. Nah, kamu harus punya itu dari awal. Jadi posisi Sekar, apakah memang menolak, ya apa argumentasinya, menerima apa argumentasinya, itu nanti tinggal dipertahankan. Kalau kamu setuju, ya itu mungkin salah satunya kan kamu masuk cari ketentuan-ketentuan yang memperkuat argumentasi kamu untuk mendorong Palestina diterima menjadi anggota PBB. Kalau kamu mendorong apa menolak? Mendorong. Mendorong. Kamu cinta Palestina ya? Iya. Jadi bagian nggak ikut demo nggak? Nggak. Kedutaan besar Nggak. Amerika. Jangan ya, nanti dimarahin sama Donald Trump. Harvard ditutup, nggak boleh sekolah kamu. Iya. Tapi di Arab dia diterima juga tari-tarian itu. Nah ini kayak satu negara ini negara apa gitu bahasa Arab saya. Ya itulah ya. Harusnya berada di garda terdepan gitu ya, kita di garda belakang nih malah paling depan. Nah ini repotnya nih, maksudnya begitu dikasih tarik, coret, kelubukan Indonesia ini sama Amerika. Ini Kuwait ya. Iya, Ini kan, pesawat jet kata Kuwait. Ini pesawat jet Bapak. iya dikasih. Bayangin coba, dikasih Amerika pesawat, dikasih, ini terima, oh hebat kan ngasih. Tahu nggak kamu Amerika sendiri dapat bantuan pesawat kepresidenannya? Iya kan, jadi negara ini, nah ini kamu harus di situ. Gitu. Ya, Enggak. ya, gitu ya. Jadi satu itu sering kasih masalah tuh. Lah metode sih saya pikir kamu pastinya penelitian perpustakaan kan? Iya, sama ada wawancara terus. Wawancara tapi tetap normatif lah ya. Yaitu diambil bahannya aja, hasilnya kan. Iya. Tuh, jadi itu coba diskusikan itu dengan kembali dengan pembimbing ya. Terkait itu. Kemudian ini bab 2 ya, teori karena mungkin berbeda yang tadi saya sampaikan. Saya pikir pengaturan keanggotaan pada perserikatan bangsa-bangsa. Hanya saran Bapak selalulah kasih introduction gitu ya. Ini oke lah kalau bab 3-nya ini juga dari sisi teknis penulisan harus diperhatikan baik benar-benar ya, biar kerapihan itu. Bab 3 itu saya pikir hurufnya sih sama, nggak usah, ini pasti 16 ini fontnya, ini judulnya kan sama aja, fontnya kan 12 kalau nggak salah, 12 sama. Tugas dan tujuan PBB, nah ini kayak gini nih, kamu kasih intro kalimat naratif ya, jadi jangan poin ke poin. Jadi naratif lebih enak, naratif kan. Kamu masukkan siklus apa namanya, kalau mau siklus penerimaan keanggotaan PBB kan ada siklus ya, walaupun saya kamu kasih di sini tabel gitu ya, ada di ini pertimbangan hak veto, iya kan? Ya. Tapi kamu tabel mengenai siklus menerima negara menjadi anggota nggak ada kan? Nah, mending kamu bikin siklus itu menurut saya. Gitu. Ya, jadi penting ya untuk karena kalau bisa sih analisisnya lebih banyak dari itu ya, dari isinya, terus ini kamu sih banyak buku yang dibaca ya. Saya lihat di sini banyak jurnal gitu.
Palestine update online. Ini masukin semua ini di sini Iya, Pak. terus begini. Habis. Saya Bapak nggak begitu banyak melihat ada footnote sih di bawahnya. Sani ya nanti itu analisanya. Kalau yang pertama kamu yang bisa menguji itu ya terkait dengan mekanisme yang ditempuh ya tadi. Kedua nanti secara normatif kalau kamu memang mendukung ya kamu harus dorong argumentasi Sekar itu bagaimana pentingnya Palestina itu diterima menjadi sebuah anggota tetap di terakhir siapa yang menjadi anggota? Kamu tahu nggak? Montenegro. Salah. Sudan Selatan terakhir itu. Padahal Sudan Selatan itu negara baru setelah perang dengan Sudan ya. Itu dipecah Islam sama Kristen. Sudan Selatan dan Sudan awalnya kan Sudan doang ya. Itu Sudan Omar Abdul Safan gitu Sudan itu dan kemudian dia kalau nggak salah di Pak Afandi mungkin tahu dia dibawa juga ke ICC apa ya kalau nggak salah Omar itu ya. Dibawa juga dia sama kayak Pak Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di bandara ya gitu. Masih di tahanan ICC kan ya Duterte? Udah di sisi. Iya udah kan? Di penjara di sisi. Gitu ya. Jadi nggak tahu kalau penyidiknya juga jalan-jalan gitu ya. Ini negara Palestina juga ya nggak bisa. Artinya emang ya lepas dari apapun hemat saya ya ini lagi-lagi menabrak yang ada kontradiktif ya. Sampai segitunya padahal cuma ngejatuhin 1-2 bandar narkoba gitu. Padahal yang lebih kejam dari itu nggak dicari-cari, nggak ditangkap ya, yang korbannya banyak gitu. Ya lagi-lagi itulah akhirnya. Tapi jangan untuk hukum internasional adalah hukum dalam arti yang sesungguh-sungguhnya sebagai hukum. Jadi kalian berdebat hukum internasional hukum bawa ke Pak Afandi sama Pak Bisa. Ya. Gitu ya. Jadi menurut Bapak ke situ ya. Jadi dipersempit aja fokusnya gitu apa yang mau kamu angkat. Apa kamu mau ngangkat penolakan berarti kan itu ada persoalan kan. Persoalan satu sisi ketentuan ini bisa nih pasal 5 nih ketentuan ini syaratnya gitu. Ada 2 syarat kan mau dimasukin gitu. 2 alternatifnya bisa pakai uniting for peace seperti di kasusnya perang Korea kan. Ketika terjadi kebuntuan kan terus banyak sih. Betulnya bisa kalau kamu mau ini angkat lebih dalam ya sebagai sentilan ke dunia gitu nih bahwa ada seorang namanya Sekar gitu mengangkat mengenai dan kalau mau lebih ramai lagi kamu bisa juga menolak negara Palestina mungkin akan dibaca sendiri Biar ramai aja. Iya karena di kita banyak yang itu ya tapi kalau kamu berbasis ilmiah yang kuat, nggak apa-apa saya baca jurnalnya gitu. Kalau basis argumentasi hukum kamu kuat, ya faktanya kan memang punya basis argumentasi hukum. Kalau kita taat asas saya taat hukum, iya gitu. Ya jadi itu lah dari Bapak mah cukup takut punya kaminya. Terima kasih Bapak. Ada apa klarifikasi nggak? Ada klarifikasi nggak? Enggak. Atas semuanya takutnya menentang apa yang saya sampaikan nggak apa-apa.
Nggak ada, Pak. Nggak ada, betul. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Oke, terima kasih atas telaah dan masukannya Bapak Hilton Purnama Putra SHMH. Sekar, tolong untuk dicatat dan nanti dievaluasi ulang dan didiskusikan kembali dengan dua pembimbing Sekar. Nah, mohon izin dulu, ini apakah Bu Eva mau menguji saat ini atau nanti menyusul? Bu Eva standby? Oke, belum ada jawaban. Di sini Bentar Pak, saya keluar hadir dulu ya. bersama kita Bapak Muhammad Gisa Putrana SHMH selaku perlaah keempat juga pembimbing kedua dari Saudari Sekar. Kepada Bapak Muhammad Gisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Sekarang, Iya, gimana perasaannya sekarang hari ini? takut Mulai persiapan ke kampusnya di jam berapa sekarang? dari jam 7. Jam 7? Wah, Iya. lumayan santai ya, karena siapa ya, kemarin tuh dari malam waktunya jam 12 nggak bisa tenang karena mempersiapkan paginya begitu. Ya, harus semangat sekarang karena ada Fahmi dan teman-teman yang mendukungnya. Itu support system ya. Iya. Support system yang existing di sini. Kan? Iya. Selain di rumah ada keluarga gitu kan. Di luar kampus juga ada teman-teman yang siap untuk membuka banner mungkin ex banner. Iya. Oh, udah ada. Oh, itu udah disiapkan. udah disiapkan gitu. Oke, tapi sebelum itu sekarang harus tadi diuji dulu begitu kan dari Pak Hilton. Terima kasih juga Pak Hilton sudah banyak masukannya secara tidak langsung juga tadi saya di mobil apa namanya suara Pak Hilton kok kurang jelas sih jadi pengen ngedenger ininya Pak Hilton gitu karena pertama kali ya saya dengar Pak Hilton di satu ruangan dan uji gitu kan pasti banyak sharing knowledge ya kalau Pak Hilton tadi baru. terbukti baru Oh, baru. iya Bapak yang baru jadi ketua. anak baru Pak. Bapak yang anak Iya, anak baru begitu. Baik sekarang. Sekarang sebelum itu spesifik sih terkait dengan rumusan masalah sebetulnya saya tertarik yang rumusan masalah nomor 2. Nah, yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi gitu. Apa sih yang melatar belakangi Sekar untuk tadi itu mengorek meneliti apa namanya berbasis rumusan nomor 2 itu gitu. Hak vetonya Amerika dilihat apakah sudah sesuai dengan apa tadi tugas dan fungsi Dewan Keamanan berdasarkan piagam PBB begitu. Ya. Karena kan masuk terhalang karena hak veto dari Dewan Keamanan, Pak. Dan sebenarnya Dewan Keamanan itu tugasnya lebih spesifik untuk menjaga perdamaian dunia. Seharusnya Dewan Keamanan ini melihat dampak dari veto yang diberikan oleh Dewan Keamanan tersebut karena veto Amerika Serikat ini jadi Palestina tidak bisa masuk ke dalam keanggotaan PBB sehingga tidak bisa mendapatkan hak-hak yang lebih. Oke. Terus mungkin begitu karena ada hak veto jadi. Nah, kenapa sih kemudian negara berlomba atau buru-buru untuk masuk sebagai negara anggota PBB gitu daftar? Tadi kan disinggung ada berapa? 195. 95. Ya. Duanya sebagai apa? Negara pengamat. Negara pengamat. Oke. Nah itu kenapa tuh negara-negara? Karena negara-negara kan dalam hubungannya itu tidak selalu diplomatik kan, Pak. Pasti ada konflik-konflik dan itu juga bisa membantu dengan masuk ke PBB itu bisa membantu menyelesaikan konflik negara tersebut yang menjadi anggota PBB. Salah satunya menyelesaikan konflik. Apakah hanya konflik aja? Kalau secara general apa sih keuntungan masuk ke PBB menurut Sekar? Dia bisa memberikan suara
lalu bisa mengajukan resolusi Memberikan suara terkait dengan voting. voting. Voting apa? Menentukan masa depan masyarakat internasional kan? Menyumbang suara dalam voting yang dilakukan oleh Majelis Umum. Majelis Umum. Nah, kemudian terkait dengan negara yang memiliki hak veto gitu kan. Ada 5 negara ya, betul ya? Ya. Apa aja itu sekarang? China, Rusia, Amerika, Prancis, Inggris. Oke, ada 5 ya. Ya, 5 negara itu yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tadi kan dijelaskan Pak Hilton juga hak veto itu juga salah satunya bisa untuk mencegah adanya konflik bersenjata ya, dalam hal ini misalnya Perang Dunia Ketiga begitu kan. Nah, kenapa sih kepada calon negara anggota waktu itu Sudan Selatan tadi yang terakhir ya. Sudan Selatan kalau sekarang ada di dalam skripsinya mungkin disinggung, Sudan Selatan itu dengan mudahnya diberikan rekomendasi oleh Dewan Keamanan, bahkan negaranya terbentuk setelah nggak lama dari konflik dengan Sudan gitu kan, perpecahan gitu dengan pemisahan dengan Sudan. Sedangkan Palestina yang sudah dideklarasikan tahun berapa? 1988. 88 itu sulit untuk mendapatkan rekomendasi gitu. Kalau dibandingkan dengan dua peristiwa itu menurut sekarang bagaimana tuh? Kalau dua peristiwa itu, Sudan Selatan itu kan negara baru ya Pak, dan Palestina sebenarnya udah dari lama mengajukan. Terus sebenarnya sama-sama negara konflik sampai saat ini, Sudan Selatan dan Iya. Palestina. Tetapi Sudan Selatan ini dengan mudahnya masuk ke keanggotaan PBB, tetapi kalau Palestina ini masih terhalang hak veto. Ya, kenapa kemudian hak veto itu dengan mudahnya lolos atau tidak diberikan kepada Sudan Selatan gitu? Mungkin salah satu faktornya karena ada faktor politik dalam pemberian hak veto tersebut antara Amerika dengan Israel. Amerika dengan Israel. Berarti secara spesifik politiknya Amerika sama Israel itu untuk mencegah Palestina masuk dalam PBB. Iya. Ada hubungan politik antara Amerika Serikat dengan Sudan Selatan nggak masalah atau tidak menjadi soal? Tidak menjadi persoalan. Oke, kalau mungkin bisa spesifik lagi gitu kan, politik dalam hal ini terkait apa sih gitu kan? Kalau yang Amerika Serikat kan tadi hasilnya vetonya itu karena perlu adanya perundingan secara konkret antara Israel dengan Palestina gitu ya. Nah kalau itu kan politik juga gitu kan, mendorong untuk berdiskusi atau berdialog gitu kan secara langsung. Kalau ke Sudan Selatan gitu mungkin nemu nggak sekarang tahu nggak sekarang bagaimana sih ininya hasil dari rekomendasinya begitu, ada nggak pertimbangannya? Untuk pertimbangannya tidak ada Pak, Ada dari Dewan Keamanan PBB gitu. langsung diberikan. Ada komen atau semacam notifikasi kepada Sudan Selatan? Tidak ada. Sepengetahuan saya, sejauh saya mencari, Sudan Selatan itu kan masih menjadi anggota negara berkonflik, tapi menjadi anggota PBB dan itu sudah diberikan sanksi. Sudah diberikan sanksi. Oke, sekarang berarti kesimpulan kamu bahwa hak vetonya Amerika ini berdasarkan penelitian yang kamu tulis ini tidak sesuai hak veto yang diberikan kepada Palestina dalam konteks ini, tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya kah atau bagaimana? Berpotensi tidak sesuai. Tidak sesuai karena Kalau prosedur sesuai, tetapi dengan tugas dan tujuan PBB berpotensi tidak sesuai. berpotensi tidak sesuai. Mungkin ada satu faktor yang
yang kamu gunakan atau yang kamu dasari gitu kan, ketidaksesuaian itu bisa dilihat dari mananya gitu. Dilihat dari apa? Dilihat dari pertimbangan pemberian hak vetonya, Pak. Pemberian hak vetonya. Ya. Tidak mendasarkah pemberian hak vetonya? Atau Oh, cenderung cenderung satu pihak gitu misalnya? cenderung satu pihak. Satu pihak. Iya, dari banyaknya negara yang menerima. Oke, tadi apa namanya yang disampaikan Pak Hilton juga substantif ya berkaitan dengan piagam PBB dan juga resolusi perdamaian kan, itu juga menjadi penting untuk dasar sekar mendasari tadi apakah veto itu sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu kan. Sama terkait politik tadi, memang faktor pengambilan keputusan di PBB itu semuanya berbasisnya politik sebetulnya kan. Karena apalagi di majelis umum dengan 190-an lebih negara yang berkumpul, 190 pandangan mungkin kalau satu-satu masing-masing negara punya pandangan terkait dengan isu tertentu, misalnya isu perdamaian, itu kan susah kan untuk dikompilnya, untuk disepakatinya kan. Maka ilmu politik di situ penting gitu. Sebagaimana Prof. Mahfud ya bilang gitu kan, bahwa hukum kan dibuat dari politik dan kekuasaan gitu kan. Mau nggak mau karena nggak siapa yang membuat hukum gitu kan. Dalam konteks hukum internasional pun politik gitu, negara di dalam salah satunya di dalam majelis umum atau dalam PBB dengan resolusinya gitu. Ada satu hal juga yang menarik, kayaknya saya sudah sampaikan di awal waktu bimbingan itu, hubungan antar negara anggota Dewan Keamanan tuh khususnya yang punya veto dalam apa namanya ya prosedur setiap tahun itu kan presidennya ganti ya, presiden Dewan Keamanan nih ketuanya. Terus juga setiap bulan tuh diatur tuh tempat duduk dari Dewan Keamanan tuh yang bulat setengah kurang sempurna itu, dimana Amerika sama Inggris tuh nggak pernah pisah, dia berdua mulu. Itu berdua mulu. Amerika sama Inggris tuh berdua terus dia duduknya berdampingan. Kalau Rusia, Cina, Prancis sama satu ya Rusia, Cina, Prancis tuh ya random aja begitu saja. Nah, Amerika sama USA sama UK tulisan itu berdua terus keliling. Itu tuh menjadi salah satu faktor juga kan, untuk menguatkan dasar apa ya keberpihakan lah mungkin atau perspektif di Dewan Keamanan PBB. Terus kemarin juga ini masukan juga ada pernyataan dari beberapa negara terkait dengan pengakuan negara Palestina kan. Terakhir tuh ada Spanyol yang negara besar, salah satu negara besar yang mengakui itu Spanyol, Norwegia. Nah, pengakuan itu tuh dilihat dari timeline-nya kan meningkat ya akhir-akhir ini ya, dalam 1 tahun terakhir ini pengakuan terhadap Palestina sebagai suatu negara tuh meningkat. Nah itu tuh jadi data juga sebenarnya kan. Jadi data, apalagi coba cek pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron sama pernyataan dari Menteri Luar Negerinya Inggris. Itu sama Kanada juga. Nah 3 negara itu berencana untuk mengakui Palestina sebagai suatu negara, bukan hanya dalam konteks simbolik gitu kan, karena kasihan semata gitu enggak, tapi mereka khususnya tuh Inggris, Menteri Luar Negerinya itu menyatakan bahwa rencana pengakuan Palestina oleh 3 negara itu bukan hanya simbolik tapi juga dampaknya terhadap masa depan dari Palestina gitu kan, masyarakat Palestina sendiri. Nah, salah satu ininya juga implikasinya juga terkait dengan pengaruh hak veto di Dewan Keamanan PBB gitu. Nanti kamu kuatkan di situ ada kok pernyataan Menteri Luar Negerinya Inggris itu menyatakan juga bahwa
kalau Inggris mengakui Palestina sebagai negara itu tidak akan ada hak veto katanya di Dewan Keamanan PBB, menjamin tuh. Padahal kan ya veto nggak cuma Inggris doang kan. Dalam hal ini selalu di vetonya Amerika gitu kan. Inggris abstain apa? Kalau dari ini Inggris resolusi kemarin setuju. Inggris setuju gitu Iya, kan. Inggris setuju. Nah, makanya Inggris Perdana Menteri luar negeri bukan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa kalau Inggris, Prancis dan Kanada itu menyatakan Palestina sebagai negara, maka nggak akan ada veto di Dewan Keamanan PBB seperti itu. Nah, itu kan bukti dari ya salah satu faktor politik juga begitu kan. Jadi tolong dimasukin ke situ gitu. Itu sekarang. Kemudian terkait dengan penulisan, betul ada beberapa seperti tadi yang dikatakan Pak Hilton juga font size-nya. Kemudian ada juga di sini saya catat terkait penulisan footnotes yang piagam PBB itu di dalam halaman 49 itu nggak ada pasalnya. Nah, mungkin di semuanya juga ada yang kelewat. Jadi kalau mengutip pasal ya pasalnya juga ditulis gitu. Selain pasal maka diikuti dengan konvensinya gitu, atau piagamnya gitu. Juga ada beberapa typo yang ketemu gitu. Dan di dalam daftar pustaka juga ada yang berlanjut gitu, kayak halaman 99. Kalau ini perlu untuk kalau nulis daftar pustaka gini formatnya juga jadi satu halaman ya. Maksudnya nggak ada yang misah gitu dari satu halaman ke halaman yang lain dalam satu sumber. Jadi satu sumber tuh dalam satu halaman itu gitu, nggak misah ke dua halaman kayak nomor halaman 98 tuh. Nah itu kan Oxford 2018 harusnya bergabung ke 97 itu halaman 97 dan dibalik ini nggak dibalik ya. Kalau yang untuk penulis bahasa Indonesia di pedomannya nggak dibalik, Pak. Kalau penulis luar negeri baru dibalik. Kalau yang luar negeri aja yang dibalik. Iya, nama keluarga jadi di depan. Ini juga format di jurnal ya, tulisan daftar pustaka jurnal juga kamu kayaknya spasinya juga ada berbeda-beda nih di bagian jurnal jika dibandingkan dengan buku ya. Nah itu kenapa ini template ya, kata pengantar tuh pertama tuh harus rektor ya? Bisa. Harus rektor ya? Template, Kak. Ya harus. Karena Tuh. iya, Ada yang kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul. Ada yang kedua orang tua saya benar gitu. yang Kenapa nggak presiden sekalian? iya, maksud saya begitu. Sekjen PBB begitu. Mbak Najwa Shihab kan ngupload skripsinya ya. Suaminya duluan. Suaminya duluan. Iya, gitu. sebenarnya Pacarnya itu waktu itu. Udah nikah waktu itu, Oh, Pak. ya udah Udah nikah. nikah. kan mereka nikah tuh semester berapa begitu. Oh iya benar. Itu yang coba sekali ikuti, gitu ya. Itu saya melihat pendobrakan mahasiswa HI kemarin ada nggak nih yang pertamanya tuh bukan rektor gitu kan. Mungkin kabit gitu kan karena memang ini bagian dari bidang HI gitu kan. Baru yang lainnya yang secara langsung dulu lah gitu kan, impactnya langsung. Ya itu template. Iya gitu.
Oke, Sekar, dari saya cukup. Tadi kalau bisa juga yang prominent teorinya juga dipertimbangkan juga ya sama Bu Eva sebagai pembimbing satu. Cukup Pak Kabit dari saya kembalikan kembali. Siap, terima kasih Pak Muhammad Kisah Fitrana SMH selaku di sini pembimbing kedua juga penelaah keempat dari Sekar. Sekar, tolong nanti direkapitulasi dari kedua penelaah dan didiskusikan kembali ke kedua pembimbing. Berikutnya dimohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Eva Johan, apakah available untuk menguji Sekar pagi hari ini atau nanti menyusul Ibu? Oke, sepertinya Bu Eva dan Pak Belardo menyusul Sekar. Kebetulan Bu Eva sedang menjadi narasumber di Cilegon. Kemarin sore memang konfirmasi akan menyusul mengujinya begitu. Pak Belardo mungkin setelah zuhur, sehingga di sini porsinya kita belum bisa menyimpulkan. Tapi silakan closing statementnya dulu Sekar. Baik, terima kasih kepada para dosen penelaah yang sudah memberi masukan dan saran untuk skripsi saya. Terima kasih juga kepada pembimbing saya, Ibu Pak Johan SMK dan Bapak Muhammad Gisa Fitrana yang telah membimbing saya sampai saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu sidangnya kita postpone dulu, kita tunda sehingga nanti ketika Pak Belardo dan Bu Eva sudah menyidang Sekar, mungkin di personal dulu, fixnya jam berapa begitu baru kita simpulkan. Kalaupun nanti kita nggak bisa kumpul, nanti langsung ke saya aja sekarang. Itu sementara kita cukupkan dulu ya. Oke, mungkin sebelum diakhiri Bapak Ibu ada yang ingin Pak cukup kan?